Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifa Narifka dari kelas 11/4. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks argumentasi tugas bahasa Indonesia dari Pak Andri SPD. Teks argumentasi adalah jenis tulisan yang bertujuan meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat atau gagasan. Dalam menuliskan pendapat atau gagasan, penulis akan memberikan alasan atau argumen yang mendukung pandangannya. Struktur teks argumentasi. 1. Pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi penjelasan singkat dan jelas mengenai isu atau masalah yang akan dibahas agar pembaca tertarik dan mau membaca sampai habis. Yaitu badan argumen atau argumen utama. Pada bagian ini, penulis memberikan data atau hasil riset secara struktur dan sistematis agar pembaca bisa memahami argumen yang disampaikan dengan mudah. Yaitu kesimpulan. Bagian kesimpulan merangkum isi teks argumentasi dengan singkat, jelas, dan logis agar pembaca bisa memahami argumen dengan baik. 3. Ciri-ciri teks argumentasi, yaitu teks argumentasi harus didukung fakta dan data yang sesuai. Kedua, menggunakan kalimat yang logis dengan makna sebenarnya. Yang ketiga, teks argumentasi ditulis secara objektif sehingga tidak terlalu banyak menggunakan gaya penulisan personal. Yang keempat, menjelaskan ide, gagasan, atau opini penulis. Yang kelima, mengambil informasi dari berbagai data, pengamalan, penelitian, atau referensi yang tertulis. Yang keenam, biasanya diakhiri dengan kesimpulan yang objektif dan kritis. Perbedaan ide pokok dan ide pendukung. Ide pokok paragraf argumentasi merupakan inti pembicaraan atau pokok permasalahan dalam teks. Ide pokok disampaikan melalui kalimat yang bersifat umum. Ciri-ciri ide pokok paragraf yaitu mengandung pokok atau inti permasalahan. Kedua, inti permasalahan disebutkan secara jelas pada kalimat utama. Yang ketiga, memiliki pernyataan penjelasan atau pendukung. Yang keempat, pernyataan pendukung disebutkan dalam kalimat khusus atau penjelasan. Ide pendukung paragraf argumentasi. Ide teks berupa kalimat khusus dan menjabarkan kalimat utama secara lebih spesifik. Kalimat pendukung dapat berupa data, fakta, contoh, atau alasan yang logis dan valid. Ada pola pengembangan sebab akibat. Pola pengembangan teks argumentasi sebab ke akibat berawal dari peristiwa awal yang dianggap sebagai penyebab. Yang kedua, ada juga pola akibat ke sebab. Pola pengembangan teks argumentasi akibat ke sebab dimulai dari penjelasan suatu masalah yang dianggap sebagai akibat. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.